Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya kembali ingin menggugah dan mengajak ada banyak orang yang perlu mengetahui dan mengerti mengenai identitas orang Kristen. Pusat dan sentralitas daripada orang Kristen adalah Yesus Kristus. Dan semua yang dijelaskan dan diajarkan di dalam Alkitab sebagai sumber pemahaman dan pengertian mengenai Yesus Kristus menjadi dasar dan arah bagi identitas orang Kristen yang seringkali diragukan, bahkan dibicarakan oleh orang-orang yang tidak percaya, yaitu pengenalan akan Yesus Kristus dan sumbernya ialah Alkitab. Apa yang dijelaskan di dalam Alkitab dari mulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu berpusat pada pribadi dan karya Yesus Kristus. Dan apa yang Yesus katakan dan tuliskan serta dinyatakan di dalam Alkitab itu menunjukkan pengenalan dan pengajaran serta pengertian tentang pribadi, natur, dan karya Yesus Kristus. Seperti yang ditulis di dalam kitab Kejadian sampai kitab Maleaki, dengan tegas dijelaskan secara bertahap pada 39 kitab itu mengenai apa yang menggambarkan tentang natur, pribadi, dan karya Yesus Kristus sebelum inkarnasi. Sementara ketika kita membaca Alkitab di dalam kitab Injil Matius sampai kitab Wahyu, kita akan mengetahui, meyakini, dan mengerti bahwa keadaan Yesus Kristus anak Allah yang inkarnasi menjadi manusia pada pribadi anak Allah ada ditambahkan natur kemanusiaan untuk menggenapkan rencana kekal bagi umat pilihan menebus dan menyelamatkan orang-orang percaya yang ditetapkannya sebelum segala sesuatu ada dan diciptakan. Karena itu, saudara mesti memperhatikan bahwa apa yang disampaikan, dituliskan di dalam Alkitab mengenai siapakah Yesus Kristus sudah terang benderang, sehingga orang Kristen tidak akan pernah memakai, menggunakan, memanfaatkan, atau mencari sumber di luar Alkitab. Mengapa? Bagi orang Kristen, di luar Alkitab bukanlah firman Tuhan, bukanlah yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Sebab itu, bagi orang Kristen, semua cerita yang mirip, yang hampir sama, yang dijelaskan di luar Alkitab adalah kepalsuan, tipu daya, tidak benar, tidak diyakini, tidak menjadi dasar iman. Itulah sebabnya orang Kristen dengan identitasnya sebagai murid-murid Kristus yang dijadikan menjadi anak-anak Allah oleh karena kesatuan dengan Kristus yang dikerjakan Roh Kudus, sungguh-sungguh menempatkan diri sebagai orang-orang yang berpusat pada Yesus Kristus seperti yang dituliskan di dalam Alkitab. Dalam Lukas pasal 24, 2 kali Tuhan Yesus menjelaskan kepada 2 orang yang sedang menuju ke Emmaus dan kepada murid-muridnya bahwa apa yang dijelaskan di dalam kitab Kejadian sampai dengan kitab Maleaki yaitu mengenai dirinya sendiri, dan apa yang ditulis oleh Yohanes dalam Yohanes pasal 5 ayat 39 dan 40 yang memberikan pengetahuan pengertian bahwa apa yang ditulis di dalam perjanjian lama seluruhnya berkaitan, berhubungan mengenai pribadi dan karya Yesus. Seperti juga yang dinyatakan di dalam surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4 yang memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai keilahian Yesus Kristus yang inkarnasi itu, dan keutuhannya tentunya sebagai orang Kristen sudah memiliki keyakinan berdasarkan anugerah. Inilah yang menunjukkan identitas orang Kristen. Karena itu pengenalan akan Yesus Kristus menjadi sentral dari keyakinan iman orang Kristen. Apa yang menjadi sumbernya, objektivitas dari keyakinan itu, dasarnya adalah Alkitab. Kalau begitu, bagaimana dengan cerita-cerita yang mirip
dengan apa yang ditulis di dalam Alkitab, yang mungkin diambil, dikutip, dielaborasi, tetapi bukan di dalam perenungan firman Tuhan, maka semuanya itu adalah kepalsuan. Karena itulah orang Kristen bisa kita sebut sebagai orang yang berpusat pada Kristus, yang sungguh-sungguh sumber keyakinannya hanya dari pengajaran Alkitab. Bagaimana kita meyakini hal itu? Ditulis di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Dan bagaimana kita meyakini bahwa kita adalah anak-anak Allah yang dijadikan sebagai anak, yang diadopsi di dalam kekaryaan Kristus. Itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi secara lengkap identitas orang Kristen itu sungguh-sungguh hanya bersumber dari Alkitab. Kalau begitu, bagaimana dengan teolog dan pemikir-pemikir Kristen yang mencoba mendeskripsikan, menjelaskan, dan menggali temukan prinsip kebenaran mengenai siapa Yesus Kristus dan kekristenan dari Alkitab? Tentu semua hasil dari pemikiran, baik berupa buku, berupa tulisan, berupa khotbah, berupa renungan, harus berada di bawah otoritas Alkitab. Harus diuji dengan kebenaran yang dituliskan di dalam Alkitab secara komprehensif. Kalau memang bersesuaian, ada korespondensinya, ada koherensinya, dan dapat dibuktikan, ada validasinya, maka semua buku, semua artikel, semua tulisan, semua khotbah, semua renungan yang berakar dari kebenaran Alkitab memberikan kemampuan untuk kita makin dekat dan cinta kepada Kristus. Karena itu saudara, jangan cari, jangan temukan, jangan dengar mereka yang berbicara tentang Yesus dari luar Alkitab. Jangan mau mendengar semua penjelasan dari orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Fokuslah kembali kepada firman, dan di dalamnya kita mengenal Yesus Kristus yang sejati. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai saudara sekalian. Amin.